mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian Semar Mesem Jail Singgi. Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan padaku semula. Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan. Lihatlah di atas langit. Bulan purnama bersinar begitu cerahnya. Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia. Tidak. Aku tidak mau menjadi murid siluman ular. Bodoh kau. Bodoh kau, Jail Singgi. Kalau kau tidak mau menjadi muridku, kau tidak akan bisa memiliki nilam cahaya selamanya. Baiklah. Ibu. Jangan dekati ibumu. Ibu. Restu, kenapa dengan ibuku? Lihat wajahnya, Restu. Wajahnya berubah menyeramkan sekali. Matanya melotot begitu. Restu, kau dengar suara tadi kan? Suara tawanya tidak wajar. Jangan ganggu aku. Ibu, ini bidari, Bu. Aku ini tidak bidari punya anakmu, Bu. Aku tidak punya anak. Ibu. Kau pikir aku ibumu? Aku seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan anak. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-15 dengan judul Jeritan di Malam Purnama. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Jeritan di Malam Purnama, suatu kisah menegangkan tentang kembalinya kekuatan Nini Pelet yang telah hilang terserap sinar matahari. Juga mengisahkan petualangan Restu Singgi dalam menyibak misteri sebuah danau yang terkenal angker. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Farah sebagai Nala Ratih, Mucus sebagai Kibuyut Manguntapa, dan Ashari sebagai Bedul. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nilam Cahya teringat masa lalunya. Dia menjadi sedih. Pertanyaan Nala Ratih anaknya itu seolah membangkitkan ingatan masa lalu Nilam Cahya. Apalagi gadis cilik itu bertanya siapa bapaknya dan di mana bapaknya berada. Jangan kamu ulangi pertanyaanmu, Nala Ratih. Kamu masih kecil. Kamu belum boleh tahu. Kenapa Nalar tidak boleh tahu siapa Bapak Nalar? Dan di mana Bapak Nalar berada sekarang? Apakah Nalar tidak punya bapak? Oh, Nala Ratih, anakku. Kamu masih punya bapak, nak. Kamu bukan anak liar. Bapakmu sekarang sedang mengembara. Dia pasti akan kembali. Dia pasti bersama kita lagi, nak. Nalar ingin sekali melihat Bapak. Nalar sepertinya sudah sejak lama tidak melihat Bapak. Nalar tidak tahu siapa Bapak Nalar sebenarnya. Nala Ratih. Kamu harus sabar, nak. Kamu pasti bertemu Bapak lagi nanti. Bapakmu orang baik. Dia seorang yang sakti. Seorang pemuda yang gagah dan tampan. Bapakmu banyak dikenal orang karena kebaikannya, karena kehebatannya. Ibu juga sudah rindu pada bapakmu, nak. Ibu juga ingin cepat bertemu dengan bapakmu. Kita harus bersabar, anakku. Di mana Bapak sekarang, Bu? Nalar ingin sekali melihat Bapak. Bapak
sayang pada Nalar ya, Bu? Tentu bapakmu sayang denganmu, Nalarati. Nama bapak itu siapa, Bu? Restu Singgi, itu nama bapakmu. Ibu sering memanggilnya dengan nama Restu. Restu Singgi? Iya. Bagus namanya ya, Bu. Tapi, kenapa bapak tidak pernah melihat Nalar? Kenapa, Bu? Bapakmu sedang pergi jauh, nak. Nanti pun kita bersama-sama bapakmu di rumah ini. Sekarang, Nalarati bersama ibu saja dulu ya. Nalarati, anakku. Maafkan ibu, nak. Ibu terpaksa harus berbohong padamu. Bahwa bapakmu yang sesungguhnya adalah laki-laki bajingan. Dia bukanlah Restu Singgi. Tapi bapakmu bernama Jai Singgi. Bapakmu jahat, pengecut. Dia tidak pantas jadi bapakmu. Restulah orang yang sebenarnya pantas jadi bapakmu. Dialah yang sebenarnya ibu cintai, ibu sayangi. Dialah orang yang pantas menjadi suami ibu, nak. Mendampingi ibu sampai akhir hayat nanti. Dialah suamiku. Restu, maafkan aku. Aku rindu sekali padamu. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibmu sekarang. Dan aku tidak tahu lagi di mana kau sekarang. Aku rindu sekali. Kenapa ibu terus-terusan menangis? Ibu ingat bapak ya? Benar, anakku. Ibu ingat bapakmu. Ingat Restu Singgi, suami ibu. Ibu, Kenapa? kenapa Nalar tidak punya tangan kiri? Sejak lahir, kamu memang sudah tidak memiliki sebelah lengan kiri. Kamu jangan sedih, nak. Sudah takdir. Nalar kalau sudah dewasa malu, Bu. Tidak usah malu. Tidak ada yang ditakuti nantinya. Tidak memiliki sebelah lengan kiri bukan berarti kita harus sedih, nak. Atau harus malu pada orang lain. Aku tidak boleh berterus terang dulu pada anakku. Kenapa dia tidak memiliki lengan kiri? Kenapa lengan kirinya putus? Nalarati tidak boleh tahu kalau sebenarnya lengan kirinya semasa bayi telah diputuskan ini pelet. Si siluman jahanam itu. Bu, Nalar tidak percaya kalau sejak lahir Nalar tidak mempunyai tangan kiri. Nalar selalu mempunyai keyakinan kalau lengan kiri Nalar pasti putus atau telah diputuskan orang. Anakku, kau benar. Ibu tidak bisa cerita, nak. Ibu kasihan denganmu. Ibu akan berusaha mencarikan kembali sebelah lengan kirimu yang hilang. Ibu akan merebutnya kembali dari tangan siluman jahanam itu. Siluman? Benarkah sebelah lengan kiri Nalar telah diputuskan dan dicuri siluman jahat itu? Benar, anakku. Sampai saat ini, ibu belum sanggup untuk mencari lengan kirimu itu. Tapi suatu saat, ibu akan berusaha mencarinya. Hanya bapakmu lah yang bisa menemukan kembali lengan kirimu itu. Hanya Restu yang bisa mengembalikan lengan kirimu itu, nak. Apakah Bapak sekarang sedang mencarinya, Bu? Ya, mudah-mudahan begitu, anakku. Dan Restu, kita mau kemana lagi sekarang? Betul. Berapa kali aku harus memberitahumu? Bukankah tujuan kita mencari Nilam? Kau ikuti saja kemana arah jalan yang aku tempuh. Tapi kita sudah keluar masuk desa. Sudah berhari-hari kita menempuh perjalanan. Di mana kita akan menemukan Nyi Nilam Cahya itu, Den? Dimanapun, kita harus cari. Kita harus menemukannya, Bedul. Ini amanat Eyang Guruku. Aku harus menjaga Nilam. Aku harus menemukan Nilam. Entah bagaimana nasibnya dia sekarang. Kata Den Restu,
Nilam Cahya itu sedang hamil, bahkan akan melahirkan bayinya. Itu benar, betul. Tapi entah bagaimana nasib anaknya. Terakhir kali aku bertemu dan berpisah dengan Nilam, saya yakin sekarang dia sudah melahirkan. Tapi malang nasib anaknya itu. Bayi Nilam telah dilarikan siluman ular jahat. Inilah yang juga menjadi beban pikiranku, Bedul. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku pun harus berusaha menemukan bayi Nilam yang dibawa lari siluman ular itu. Apakah siluman ular gunung Cermai yang bernama Nini Pelet itu, Den Restu? Kau sudah tahu. Kau memang pernah aku ceritakan tentang siluman ular berkepala manusia itu, Bedul. Dan Restu, bagaimana kalau kita istirahat saja? Saya tidak bisa melihat jalan lagi, Den. Suasananya gelap sekali. Ya, malam ini kita istirahat di hutan kecil ini. Betul. Kukira kita istirahat di sini saja. Di sini keadaannya kukira cukup aman. Restu Singgih dan Bedul turun dari kudanya. Restu Singgih membuat api kayu bakar, sementara Bedul yang sudah kelelahan duduk menyandarkan tubuhnya di bawah pohon. Bedul. Bedul. Ada apa, Den Restu? Saya lelah. Saya sudah mengantuk sekali, Den. Bedul. Kau kedinginan dan kau pasti lapar. Aku sudah buatkan api. Aku akan mencari binatang buruan untuk bisa kita makan. Tidak usah, Den Restu. Saya sudah mengantuk sekali, Den. Ya sudah. Tidurlah. Berapa lama lagi aku bisa bertemu dengan Nilam? Belakangan ini, pikiran dan perasaanku memang selalu mengkhawatirkan dirinya. Aku merindukan Nilam. Semoga saja dia hidup tenang dan bahagia. Terakhir pertemuan kami di desa Manuk Lagoa, Nilam mengatakan bahwa dia akan mencari jalan hidupnya sendiri. Dia tidak mau diganggu. Nilam, di mana kau saat ini berada? Meski kau pernah mengatakan ingin hidup tenang, ingin hidup sendiri tanpa ada yang mengganggu, tapi aku tetap akan mencarimu. Eyang Guru mengamanatkanku begitu. Eyang Guru menyuruhku untuk terus menjagamu. Mungkin saja kau adalah jodohku yang sebenarnya. Tapi sejauh itu, aku tidak bisa memastikan. Yang Maha Kuasa yang tahu. Aku juga tidak tahu bagaimana nasib Eyang Guru sekarang. Lama sekali aku tidak pernah ditemui Eyang Guru. Sebaiknya aku saja memanggil Eyang Guru. Kukira itu lebih baik. Biar aku bisa mengetahui lebih banyak lagi dan lebih jelas lagi tentang Nilam. Juga tentang anaknya. Mudah-mudahan Eyang Guru tahu segalanya. Restu Singgih kemudian duduk bersila dengan tegap. Kedua tangannya bersedekap. Perlahan-lahan, dia memejamkan kedua matanya. Mulutnya bergetar, lalu membaca mantra. Eyang Guru Ki Buyut. Cucunda memanggilmu. Hadirlah di tempat ini, Eyang Guru. Cucuku Restu, Eyang datang. Ada kesulitan apa kau memanggil Eyang? Eyang Guru, maafkan Cucunda. Jika Cucunda mengganggu Eyang, Cucunda hanya ingin tahu tentang nasib Nilam dan anaknya. Kami sudah lama sekali berpisah. Mudah-mudahan Eyang Guru mengetahuinya. Tentang cucuku Nilam dan anaknya, kau tidak perlu khawatir dan memikirkannya. Cucuku Nilam kini sudah hidup tenang bersama anaknya. Pada akhirnya kau pun nanti akan bertemu dengan mereka. Kau akan hidup bersama mereka. Yang harus kau pikirkan sekarang ini, kau harus berusaha mendapatkan. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Oleh Nini Pelet dan rempah mayit di dalam gua rahasia yang ada di puncak Gunung Cermai itu. Kau harus bisa mendapatkan. Kau harus berusaha, cucuku Restu. Kau harus berusaha. Terima kasih, Eyang Guru.
Sekarang aku tenang. Karena aku sudah tahu bagaimana nasibnya Nilam dan anaknya. Dan perintah Eyang Guru segera saya laksanakan. Saya akan datang ke puncak Gunung Cermai. Saya akan berusaha untuk mendapatkan kembali sebelah lengan kiri anak Nilam. Sekarang, saya juga perlu tahu tentang Eyang Guru sendiri. Bagaimana nasib Eyang Guru sekarang ini? Apakah Eyang Guru masih berada di gua rahasia yang berada di balik air terjun Sungai Jati Arum itu? Cucuku, kau tidak perlu memikirkan Eyang. Eyang kini tidak lagi berada di dalam goa di balik air terjun Sungai Jati Arum. Eyang kini sedang melaksanakan persemedian di goa Sembung untuk mengembalikan kekuatan Eyang dan menyembuhkan luka Eyang. Kenapa dengan Eyang? Eyang kira kau tidak perlu lagi Eyang ceritakan. Ini dendam lama. Eyang lengah. Eyang terluka ketika berkelahi dengan Nini Pelet. Tapi kau tidak perlu khawatir. Eyang masih bisa menyembuhkan luka Eyang. Selamat tinggal cucuku. Carilah lengan kiri anak cucuku Nilam. Kau harus berusaha mendapatkannya cucuku. Selamat menunaikan tugas itu. Restu Singgih masih nampak duduk bersila dengan tangan bersedekap. Kini perlahan-lahan dia membuka kedua matanya yang terpejam. Restu Singgih baru saja didatangi gurunya Ki Buyut Manguntapa dan diberitahu tentang nasib Nilam Cahya dan anaknya yang sudah hidup tenang. Kini tugas Restu Singgih adalah dia harus mendapatkan lengan kiri anak Nilam Cahya yang ada dalam kekuasaan Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit di gua rahasia yang ada di puncak Gunung Ceremai. Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa sudah pergi. Sekarang aku puas. Aku tenang. Rupanya Nilam sekarang sudah hidup tenang bersama anaknya. Tapi menurut Eyang Guru, lengan kiri anak Nilam telah dicuri Nini Pelet. Lengan kiri itu kini berada di gua rahasia yang ada di Anda puncak sekarang Gunung masih Cermai. mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda Aku sekarang harus masih mencarinya. mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Aku Pelet harus di mendapatkan channel kembali Memori lengan kiri 80. Malam terus merayap jauh di puncak Gunung Ceremai. Di dalam sebuah goa rahasia yang ada di dalam sumur darah, nampak Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia tengah melingkarkan tubuhnya di atas batu besar. Ular siluman itu kelihatannya begitu lemah tak bertenaga. Sementara di hadapannya, sosok mayat busuk berdiri melayang-layang. Bagaimana, Ki? Jangan khawatir, Nini. Aku baru berhasil mendapatkan persyaratan pertama untuk bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia siluman. Darah bayi kembar laki-laki yang aku butuhkan sudah aku peroleh. Darah bayi kembar laki-laki, Ki? Apakah itu persyaratannya untuk bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia siluman? Iya, Ki. Iya. Kini kau sudah tahu persyaratan itu, bukan? Semula aku memang sengaja tidak memberitahu. Lalu, bagaimana sekarang denganku? Kini panjangkan tubuhmu itu. Aku akan memulai merubah bagian kakimu lebih dulu. Baik, Ki. Baik. Perlahan-lahan tubuh ular Nini Pelet itu menjulur panjang. Dan selanjutnya, kedua mata Ki Rempah Mayit menatap tajam ke arah bagian ekor tubuh Nini Pelet. Kedua mata itu tiba-tiba memancarkan sinar merah. Sinar merah itu terus memancar mengenai bagian ekor tubuh Nini Pelet. Dan selanjutnya, dari mulut Ki Rempah Mayit, mendadak muncul seekor ular kecil. Mulut ular kecil itu memuntahkan darah, membasahi bagian ekor tubuh Nini Pelet. Darah itu perlahan-lahan melumuri ekor tubuh ular Nini Pelet. Ekor ular tubuh Nini Pelet itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi sepasang kaki nenek tua. Lihatlah bagian kakimu itu, Nini.
Kini ekor tubuh ularmu sudah berubah wujud menjadi sepasang kaki. Aki, terima kasih Aki. Lalu bagaimana dengan tubuhku yang masih berwujud tubuh ular ini Aki? Kenapa belum berubah wujud menjadi tubuh manusia? Aku baru tahap pertama menolongmu Nini. Darah bayi kembar laki-laki itu baru bisa berubah wujud sepasang kakimu saja. Dan jika tubuhmu akan bisa berubah menjadi tubuh manusia, aku harus mencari lagi sepasang bayi kembar laki-laki. Setelah itu, untuk bisa merubah seluruh wajahmu menjadi lebih kelihatan kekar dan gagah, aku nantinya harus menjalankan tahap ketiga, tahap persyaratan terakhir. Tahap persyaratan terakhir? Apa itu Aki? Tahap persyaratan terakhir itu, aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita. Sepasang bayi kembar wanita? Ya, itulah darah yang bisa membuat wajahmu tetap kelihatan segar dan kuat. Walau kau seorang nenek tua, tapi siapapun akan melihatmu berwajah segar dan kuat. Terima kasih Aki, terima kasih. Ya, sudah. Kini aku menunggu saat munculnya bulan purnama kembali. Selamat pagi, Den Jaya Singgi ada? Oh, Bapak ini siapa? Saya Pak Badar. Bapak sendiri siapa? Aku Ki Barja. Ki Barja? Ya. Jadi, laki-laki tua yang dikatakan penduduk seperti dukun itu bernama Ki Barja. Pak Badar, kenapa kau memperhatikan aku? Apakah tengkorak manusia gantungan kalung ini kau rasakan aneh? Tidak. Oh, kalau begitu mari masuklah. Jahil Singgi ada di dalam. Ayo. Terima kasih. Den Jahil Singgi, masih ingat dengan Bapak Den Jahil? Saya ingat-ingat lupa. Saya Pak Badar, Den. Oh, Pak Badar? Iya. Iya. Saya ingat, Pak Badar. Iya. Saya ingat sekali. Iya, saya kenal Bapak. Iya, lama sekali kita tidak pernah bertemu. Iya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Baik, Den, baik. Kenalkan dulu. Ini adalah Ki Barja teman saya. Iya. Dia seorang dukun yang ampuh dan dikenal di desanya. Iya. Kukira benar apa yang dikatakan Den Jahil Singgi ini. Bapak pun tadi sudah tahu nama saya, bukan? Iya. Jadi Ki Barja benar seorang dukun. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Sejak kedatangan 80. kalian ke desa ini kemarin, iya, semua penduduk sudah menduga kalau Ki Barja pasti seorang dukun. Pak Badar. Iya, Pak. Ada kabar apa pagi-pagi begini menemui saya? Saya datang atas perintah Pak Dalil. Tentunya Den Jahil Singgi masih ingat dan kenal siapa itu Pak Dalil. Ayo, ingat Pak Dalil? Iya. Pak Dalil kepala desa kita? Benar. Pak Dalil juga Paman Widari, istri Den Jahil Singgi. Kenapa Den Jahil Singgi jadi diam? Bukankah Widari istri Den Jahil Singgi? Lalu di mana Widari sekarang, Den Jahil? Loh, kenapa Den Jahil Singgi tidak bersamanya? Sejak lama kami berpisah. Loh. Widari bukan lagi istri saya. Entah di mana Widari sekarang. Saya sudah mempunyai istri yang baru. Dan saya sudah mempunyai anak. Apa? Den Jahil Singgi? Benarkah begitu? Iya. Saya bicara sungguh-sungguh. Saya sebenarnya memang ingin mendengar kabar Widari. Pak Dalil mengharapkan kedatangan Den Jahil Singgi di rumahnya. Pak Dalil kini sedang sakit keras. Sudah lama beliau sakit. Beliau memikirkan Widari keponakannya. Memikirkan kalian. Maaf.
saya tidak bisa datang menemuinya. Anda sekarang masih Sampaikan mendengarkan salam Sandiwara saya Radio pada Misteri Mini Pelet di channel Memori Saya 80. bukan lagi suami Widari. Saya kini sudah mempunyai istri baru. Kukira benar apa yang dikatakan Nyail Singgi. Iya. Dan jika Pak Dalil itu membutuhkan bantuan saya, Iya, Ki. saya akan sanggup menyembuhkan penyakitnya itu. Terima kasih, Ki, kalau begitu. Saya permisi saja. Ya. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Pak Badar keluar dari rumah itu. Dia melangkah tergesa menuju ke rumah Pak Dalil. Pak Badar kemudian menemui Pak Dalil yang sedang terbaring sakit di kamarnya. Pak Badar, Iya. Benarkah kabar yang kau sampaikan itu? Benar, Pak Dalil. Saya juga tidak mengira. Saya terkejut apa yang dikabarkan Den Jaya Singgi. Widari bukan lagi istrinya. Ya, entah di mana Widari sekarang. Dan Den Jaya Singgi sudah mempunyai istri baru dan mempunyai anak. Tapi entah siapa istrinya itu. Den Jaya Singgi tidak bercerita pada saya. Widari, malang sekali nasibmu, nak. Paman ingin sekali bertemu denganmu. Semoga kau tidak mengalami apa-apa. Semoga, Pak. Nalarati, tidak baik melamun anakku. Cia, kau tidak boleh mempunyai pikiran yang belum saatnya kau pikirkan. Kau memikirkan apa anakku? Kau harus bicara pada ibu. Kau harus jujur. Tadi ibu katakan kau masih kecil. Kau tidak pantas melamun atau memikirkan sesuatu. Nalarati ingin bertemu Bapak. Bersabarlah anakku. Bukankah ibu sudah katakan bapakmu sedang mengembara menyebarkan kebajikan? Bapakmu sedang mencari lengan kirimu yang hilang itu. Kapan Bapak pulang, Bu? Nalar sudah tidak sabar. Nalar ingin digendong Bapak. Kata ibu, Bapak itu tampan dan gagah perkasa. Bapak sangat dikenal budi baiknya di mana-mana. Restu Singgih adalah nama yang pantas untuk Bapak ya, Bu. Tapi, apakah Bapak sayang pada Nalarati, Bu? Tentu anakku. Bapakmu pasti sayang padamu. Tapi, kenapa Bapak tidak pernah menemui Nalar? Kenapa Nalar belum pernah bertemu dengannya? Sabar saja anakku. Ibu juga rindu sekali pada bapakmu, nak. Ibu juga ingin sekali bertemu dengan bapakmu. Sabar ya, nak. Dan Restu, kita sudah keluar dari hutan kecil ini. Arah mana yang akan kita tuju sekarang, Den? Jalan yang sedang kita tempuh ini yang kita tuju. Betul. Nampaknya ini adalah jalan menuju ke sebuah desa. Aku mengharapkan sebelum hari senja, kita menemukan sebuah desa. Kita akan singgah dan istirahat. Iya, sepertinya jalan ini memang akan menuju ke sebuah desa ya, Den? Mudah-mudahan begitu. Dan Restu, kenapa berhenti, Den? Kau lihat di depan sana. Bukankah itu Gunung Cermai? Kita rupanya sudah memasuki wilayah pegunungan Cermai. Sepertinya tidak jauh dari sini. Kita akan menemui sebuah desa, Bedul. Entah desa apa namanya. Ayo jalan lagi. Restu Singgih dan Bedul melarikan kudanya menuju sebuah jalan yang menuju ke sebuah desa. Di depan mereka membentang persawahan yang hijau. Jauh di depan persawahan itu, nampak Gunung Cermai tegak berdiri menantang. Bedul, benar dugaanku. Kita sampai di sebuah desa. Desa ini ramai sekali. Walau wilayahnya tidak begitu besar. Dan kemana kita, Dan Restu? Kita cari warung makan. Tentunya kau pun sudah lapar, bukan? Hari sudah sore. Sejak pagi perut kita belum diisi. Wah,
Kebetulan, Den. Aku memang belum makan. Sudah lapar sekali, Den. Dan Restu, itu ada sebuah warung makan, Den. Ya, kita ke warung makan itu. Nampaknya ramai sekali di dalam warung makan itu. Mungkin, Den. Warung makan itu terkenal sekali, Den. Wah, Den. Ramai sekali warung makan ini, Den. Den, ya, ramai ya. Wah, sepertinya tidak ada tempat kosong. Tapi kenapa warung makan ini banyak wanitanya ya? Dan Restu? Iya, sepertinya kita salah masuk, Bedul. Maksud Den Restu salah masuk bagaimana, Den? Warung makan ini sepertinya tempat pelacuran dan perjudian. Coba kau perhatikan di dalam itu. Banyak wanita-wanita yang sedang menemani laki-laki makan dan bermain kartu. Dan Restu, kira benar, Den. Warung makan ini memang tempat pelacur dan perjudian. Tapi aku sudah lapar, Den. Ayolah, kita memang harus mengisi perut kita yang sudah lapar. Kita duduk di mana, Den Restu? Sepertinya tidak ada tempat yang kosong, Den. Tunggu dulu. Lihat siapa yang datang itu. Sepertinya pemilik warung makan ini. Selamat datang di tempat saya, Den. Kenalkan, nama saya Kitawar. Saya pemilik warung ini. Mari silakan, Den. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Masih ada tempat yang kosong. Mari saya antar. Lihat, siapa pemuda itu? Duh, tampannya gagah sekali dia. Iya, penampilannya seperti seorang pendekar dikjaya. Mengagumkan sekali pemuda itu. Bahagianya aku jika pemuda itu jadi milikku. Mana mau dia sama kamu? Kamu kan pelacur. Kamu juga pelacur. Lihat, pemuda itu duduk tidak jauh dari tempat kita. Sepertinya dia sedang memperhatikan kita-kita ya. Hus, jangan keras-keras. Nanti Kijalak marah dan kemungkinan cemburu. Dan pasti marah pada kita. Biar saja, kita kan sebenarnya tidak suka pada Jalak kasar. Dia jelek, bengis dan angkuh. Kita hanya terpaksa melayaninya karena kita takut. Hei, apa yang kalian lihat dan bicarakan? Kalian bicara kasak kusuk begitu? Tidak, Jalak kasar. Kami tidak bicara atau memperhatikan siapa-siapa. Memangnya ini aku tidak tahu. Sejak tadi kalian memperhatikan dan membicarakan pemuda yang baru datang itu kan? Oh, dasar pelacur. Aku tahu, pemuda itu gagah dan tampan. Kalau kalian suka, aku bisa menyuruh anak muda itu menemani kalian tidur. Hei, apa kalian tidak merasa puas setiap malam menemani tidur Kakang Jalak kasar? Barangkali kalian sudah bosan dengan Kakang Jalak kasar. Bukankah dengan kami berlima kalian bisa berganti-gantian? Coba kalian berdua rayu pemuda itu. Nampaknya pemuda itu orang yang baru datang di desa kita. Aku ingin tahu keperkasaannya. Apakah dia juga senang dengan wanita-wanita macam kalian itu? Ayo. Kami malu mendekatinya, Jalak kasar. Iya, kami rasanya malu. Pemuda itu sepertinya lain. Dia bukan orang sembarangan. Dia begitu wibawa buat kami. Dia nampak orang-orang baik. Alah, kalian jangan so munafik. Bukankah kalian biasa merayu dan menemani laki-laki? Ayo, dekati pemuda itu. Ayo cepat. Dua orang wanita pelacur itu dengan perasaan ragu mendekati Restu Singgih dan Bedul yang tengah duduk menunggu hidangan dari pemilik warung makan. Selamat sore. Maaf, kami mengganggu kalian. Kalian mau apa? Bolehkah kami menemani kalian makan? Sekedar menemani silahkan saja.
Tapi di sini tidak ada tempat duduk untuk kalian. Iya. Apakah kalian mau berdiri? Nampaknya kalian tidak selera dengan wanita-wanita ini. Mereka ini adalah anak buahku. Mereka memang sering menemani para tamu yang datang ke warung makan ini. Aku tahu mereka adalah pelacur. Tapi maaf, kami bukanlah orang-orang yang tepat untuk kalian. Kami memang tidak selera dengan wanita-wanita seperti anak buahmu itu, Kisana. Begitu kotorkah wanita-wanita anak buahku ini untuk kalian? Kami tidak mengatakan begitu. Kami datang ke warung ini hanya untuk mengisi perut kami yang sudah lapar. Lain itu tidak. Kata-katamu membuat aku tersinggung, anak muda. Maafkan aku jika perkataanku membuatmu tersinggung. Mudah sekali kau meminta maaf, anak muda. Apa kau tidak kenal siapa kami? Anak muda, kau tahu siapa yang sedang berhadapan denganmu itu? Dialah si Jalak Kasar, kaki tangan Ki Dalang Suta, orang yang ditakuti di desa ini. Dan kami adalah 5 pendekar Cakar Harimau, anak buah Jalak Kasar. Nah, kau dengar apa yang baru dikatakan anak buahku tadi? Mereka 5 pendekar Cakar Harimau, anak buahku. Maaf, kami baru kenal kalian. Apa yang kalian inginkan terhadap kami? Kami tidak mengganggu kalian. Tapi kamu sombong. Kami ingin menjajal kepandaianmu, anak muda. Jalak Kasar kemudian mengedipkan mata sebagai isyarat. 5 pendekar Cakar Harimau kemudian bangun dari duduknya. Wanita-wanita pelacur dan orang-orang yang ada di tempat itu semuanya mundur dengan perasaan takut. Sementara Bedul nampak gemetar ketakutan. 5 pendekar Cakar Harimau itu sudah mengepung Restu Singgi. Kalian semua mau apa? Jangan bodoh. Kami ingin menjajal kepandaianmu. Aku tidak suka berkelahi. Ayo, lawanlah kami. Ayo bangun, lawanlah kami. Kenapa kalian memaksaku? Kurang ajar. Ayo, serang anak muda itu. Tiba-tiba 5 pendekar Cakar Harimau itu menyerang Restu Singgih dengan golok terhunus. Bedul berlari ketakutan dan tiba-tiba pula Restu Singgih melompat dari tempat duduknya. Kini tubuh Restu Singgih melayang di langit-langit. Semua yang menyaksikan menjadi kagum. Dan selanjutnya, Restu Singgih berkelebat dengan cepatnya. Kini dia berdiri di atas meja makan dengan sikap tegap dan tenang. Kau ingin mempertontonkan kepandaianmu di hadapan kami? Aku tidak bermaksud sombong. Aku hanya menghindari serangan kalian. Daripada aku mati konyol dengan kalian. Kalian memaksaku. Jangan bersikap bodoh, anak muda. Berhati-hatilah kau. Ayo, serang anak muda itu. Golok-golok tajam mengamuk ke arah tubuh Restu Singgih. Restu Singgih dengan gesit menghindari serangan 5 pendekar Cakar Harimau itu. Tiba-tiba sebilah golok menyambar lengan kiri Restu Singgih. Lengan kiriku tergores. Ayo serang lagi. Jangan beri kesempatan. Ia sudah terluka berdarah lengan kirinya. Lima pendekar Cakar Harimau itu kembali menyerang. Restu Singgih yang terluka di lengan kirinya
kini agak kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Tiba-tiba sebilah golok membabat dada Restu Singgi. Dada itu berdarah dan Restu Singgi tersudut. Kemudian dia berusaha menghindari serangan-serangan golok. Ayo, bikin mampus pemuda itu. Jangan beri kesempatan lagi. Cincang dia, hancurkan tubuhnya. 5 pendekar cakar harimau semakin gencar menyerang. Tiba-tiba Restu Singgi melesat terbang. Dan selanjutnya, Restu Singgi duduk bersila di atas meja. Aku terpaksa. Aku harus mengeluarkan ilmu Braja Musti. Eyang Guru Ki Gedang Mukti, maafkan muridmu. Aku membela diri. Aku ingin menyelamatkan diri dari serangan musuh-musuhku. Tiba-tiba tubuh Restu Singgi berputar-putar. 5 pendekar cakar harimau dan juga Jalak Kasar keheranan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.